Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan aku Hafidatul Husna dari kelas OAA 14A. Di sini aku akan kasih tahu teman-teman masih dalam seputar penggunaan fitur-fitur Microsoft Word. Oke, let's go. Oke, yang pertama kita masuk ke halaman Microsoft Word ya teman-teman. Di sini aku akan kasih tahu teman-teman fitur yang pertama yaitu di toolbar ini ya teman-teman. Oke, yang pertama kita ketik saja ya random. Oke, di sini ada 3 fitur untuk numbering atau memberikan angka pada paragraf ya teman-teman. Yang pertama itu bullets. Bullets itu untuk menambahkan penomoran otomatis berupa bullet atau simbol kayak gitu. Nah, begini teman-teman contohnya. Ada dot ya atau titik gitu. Oke, selain bullets ini ada juga numbering. Numbering itu menambahkan penomoran otomatis berupa angka atau huruf. Nah, kita bisa memakai ini teman-teman. Nah, ini ada angka, ada huruf Romawi dan semacamnya. Oke, kemudian di sini juga ada multi-level list ya teman-teman. Nah, multi-level list ini list yang memiliki sub-list atau list turunan pada item di dalamnya. Jadi ini untuk membuat list yang di dalamnya ada sub-subnya ya teman-teman. Oke, begitu. Oke, next. Kita ke fitur penggantian halaman ya teman-teman. Oke, fitur ini berada pada toolbar insert ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa melihat ya ada cover page, ada blank page, and page break. Oke, yang pertama di sini ada cover page. Jadi cover page ini ya teman-teman bisa dilihat ya tertampil template seperti ini. Suatu cara untuk membuat halaman atau sampul depan dengan template yang sudah disajikan secara default atau bawaan oleh program aplikasi Microsoft Word. Jadi template-template yang ada di sini template bawaan dari Microsoft Word-nya ya teman-teman. Oke, di sini bisa lihat ini ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Bagus banget kan? Ya, oke, next. Di sini juga ada blank page ya teman-teman. Blank page ini satu cara untuk menampilkan dan atau membuat halaman terbaru pada dokumen yang sama. Tuh, jadi kita menambahkan menambahkan halaman kerja lagi ya teman-teman. Kalau misalkan kita klik lagi, ya bertambah lagi. Oke. Aku harap teman-teman mengerti ya. Kemudian di sini juga ada page break. Jadi page break ini itu hampir mirip dengan blank page, hanya saja blank page bisa dilakukan secara bebas, sedangkan page break harus menggerakkan kursor pada paragraf tertentu untuk membuat halaman baru selanjutnya. Begitu teman-teman. Tuh, sama saja sih, nggak beda jauh. Oke, next. Fitur selanjutnya yaitu ke pengaturan layoutnya. Oke, di sini aku akan ngasih tahu cara penggunaan fitur margins ya teman-teman. Margins. Jadi margins ini garis yang berada di tepi halaman dokumen. Margin berfungsi untuk memberikan jarak teks atau elemen lain pada tepi kertas atau dokumen. Margin terbagi menjadi 4 jarak tepi, yaitu kanan, kiri, atas, dan bawah. Biasanya kalau misalkan di Microsoft Word ini tampilannya ada right, left, top, and bottom. Oke, teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin langsung memilih marginsnya bisa ya. Di sini ada beberapa pilihan margins ya teman-teman. Adalah custom setting, ada normal, ada narrow, ada moderate. Kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan margins yang teman-teman butuhin ya, kalau misalkan teman-teman yang dibutuhin teman-teman tidak ada di sini, teman-teman bisa custom margins, yaitu di sini. Oke. Seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa mengubah ukuran panjang top, left, bottom, dan right-nya. Gini. Oke, teman-teman, seperti ini ya. Nah, teman-teman, ini sudah bisa digunakan ya halaman kerjanya karena kita sudah menyeting marginsnya. Jadi begitulah kegunaan margins ya teman-teman. Kemudian fitur selanjutnya adalah masih di pengaturan layout teman-teman. Oke, di sini di pinggir margins ada orientation atau bukan bentuk sih. Jadi kayak
eh, posisi kertasnya, si posisi halaman kerjanya seperti apa. Yang pertama ada portrait, itu berdiri ya seperti ini. Ada juga landscape teman-teman, jadi ke pinggir gitu, jadi lebih lebar ke pinggir ya teman-teman. Oke, di sini hanya ada dua pilihan saja. Jadi orientation itu untuk mengatur lembar kerja memanjang ke samping atau landscape, atau sesuai dengan lembar kerja yang standar atau portrait. Oke, next. Kita masih di pengaturan layout ya teman-teman. Oke, di pinggir orientation ada juga size. Jadi size ini mengatur ukuran kertas di Microsoft Word. Nah, gini. Ini ada beberapa ukuran kertas ya teman-teman. Ada letter, ada tabloid, ada Lego, ada statement, ada A3, A4, A5 gitu. Kalau misalkan di kita itu biasanya kita pakai A4 ya rata-rata gitu. Yang sering digunakan itu A4 ya. Kalau misalkan di luar negeri kalau nggak salah itu memakai ini teman-teman, letter untuk membuat surat teman-teman. Oke, kita A4 aja ya. Oke, next. Oke, kita ke masih di pengaturan layout. Oke, kita lanjut ke fitur columns ya teman-teman. Jadi columns ini adalah pengaturan dalam Microsoft Word untuk membagi dokumen atau tulisan menjadi beberapa baris dalam satu halaman. Oke, kita bisa klik. Oke, di sini ada beberapa option ya teman-teman. Ada yang 2 kolom, 3 kolom, beberapa kolom. Oke, biasanya columns ini digunakan untuk membuat koran ya teman-teman. Jadi kan di koran itu ada beberapa di satu halaman koran itu ada beberapa berita gitu, bermacam-macam berita. Jadi untuk mencantumkan beberapa berita itu pada satu halaman kertas koran itu kita harus memakai fitur columns ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita memakai fitur columns, berita-berita sebanyak apapun berita bisa dicantumkan di satu halaman kertas koran saja. Begitu teman-teman. Oke, guys, kita lanjut untuk praktik membuat surat ya teman-teman. Jadi sebelum kita membuat surat, kita harus menyeting terlebih dahulu halaman kerja atau kertas yang akan dibuat untuk membuat surat ya teman-teman. Oke, yang pertama kita mengatur ukuran kertas atau paper size. Oke, kita akan menggunakan A4 ya. Oke, sudah. Kemudian orientation kita menggunakan portrait. Oke, udah. Kemudian ukuran huruf atau font size, kita ke home. Oke, untuk ukuran huruf kita menggunakan 12 ya, ukuran 12. Oke, setelah itu kita akan spasi yang terbaris atau line spacing. Kita temukan di ini spacing ini. Oke, line spacingnya udah. Oke, kita terapkan. Oke, kemudian jenis huruf fontnya kita ubah ke Times New Roman. Udah. Oke, kemudian batas tepi atau margins. Oke, kita akan mengatur margins ya teman-teman. Kita langsung saja ke custom margins. Oke, ini. Oke, udah ya teman-teman. Yang atas 3 cm, top leftnya 4 cm, bottomnya 3 cm, dan rightnya 3 cm. Oke, kita choose membuat sebuah surat. Next.